Jadi akan memberitahukan kalian tentang materi yang ibu dapatkan saat mengikuti program Budaya, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Apa contohnya budaya positif di sekolah? Salah satu contoh yang bisa kita lakukan di kelas kita ialah keyakinan kelas. Kalau kamu bertanya, apa contohnya keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Misalnya, kita memakai masker. Kalian memakai masker. Kamu itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Siapa yang memberikan peraturan? Apakah ada peraturan tertulis tentang itu di sekolahmu? Tidak, bukan? Tidak ada. Tapi kamu yakin memakai masker itu aman untuk kamu? Untuk mencegah penyebaran virus apa? Corona. Nah, itu artinya memakai masker itu yakin dari dalam dirinya sendiri bahwa memakai masker itu menyelamatkanmu dari virus corona atau mencegah kamu supaya tidak terjangkit virus. Itu yang pertama, bedanya antara peraturan. Peraturan tertulis, peraturan tidak boleh datang terlambat, peraturan harus menggunakan helm, peraturan memiliki SIM untuk pengemudi yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Tapi keyakinan berbeda. Keyakinan itu dari dalam hati, dari dalam dirimu sendiri. Keyakinan itu kamu yakin artinya percaya. Kamu percaya bahwa itu baik untuk kamu, maka kamu lakukan. Seperti contohnya tadi, menggunakan masker. Kamu yakin kan kalau masker itu mencegah penyebaran virus COVID? Setuju. Sekarang lagi, peraturan menggunakan helm di jalan raya. Itu peraturan, tapi juga termasuk keyakinan. Karena apa? Kalau orang yang yakin menggunakan helm itu aman dan menyelamatkan nyawanya, maka dia akan memakai helm. Tapi kalau dia memakai helm hanya sekedar takut terhadap polisi, takut kena tilang, maka itu sekedar hanya peraturan. Tapi orang yang sudah yakin, tanpa disuruh pun, tanpa melewati jalan raya pun yang ada polisinya, tanpa ada CCTV di atas, maka dia akan memakai helm. Supaya apa? Aman, selamat, dan bisa berada di jalan raya dengan aman. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, anak-anak, ini yang pertama yang kita bahas tentang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Kita bisa belajar dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin keadaan yang menyenangkan, yang menyenangkan di kelas. Contohnya, suasana kelas yang tenang, yang kita itu belajar dari diri kita. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita, tapi kita bisa belajar. Maka disiplin ini adalah unsur yang pertama yang harus kamu tahu. Nah, disiplin yang baik adalah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain, bukan karena keburu marah-marah, bukan karena keinginan orang tua, bukan karena kamu ingin mendapatkan hadiah atau reward dari petani, mendapatkan buku, pensil, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Karena kita belajar tentang disiplin positif, bukan disiplin karena hadiah, bukan disiplin karena hukuman. Jadi, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif yaitu disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, dari dalam, dari keyakinan kita. Nah, hari ini saya akan membagikan kertas ini, kertas sticky note ini. Silakan, apa yang kamu inginkan di kelas kalian ini dalam bentuk keyakinan yang kalian paham. Sebelum itu akan saya jelaskan contoh bedanya antara peraturan dan keyakinan. Nah, di sini ada contoh beberapa kasus anak-anak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut kalian setelah dijelaskan materi tadi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Baik, ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kamu nyoret-nyoret teman, terus kamu harus mengganti. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi itu yang harus kamu lakukan, tanggung jawab. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ingat, kalau ini jawabannya. Hukuman itu apabila melakukan penghinaan hubungan fisik. Lihat, menyerang 11 kali ternyata hukuman. Mengelilingi lapangan hukuman. Murid diminta push up hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret membersihkan tumpah air di meja tulis konsekuensi karena kamu menjatuhkan menyenggol. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian Hukuman. yang terakhir Konsekuensi. berkeliling lapangan Konsekuensi. karena selama 10 menit saat PJ. Tapi bersyukurlah gurumu tidak seperti itu. Kamu terlambat pun masih diberikan toleransi, ya kan? Makanya saya bilang, ayo telat-telat kalau perlu menjalankan. Kita harus yakin, bukan sekedar mengikuti peraturan. Karena apa? Yang pertama misalnya, kita memiliki peraturan merupakan jalur bila mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kamu berangkat ke sekolah? Nah, itu semuanya pasti akan kamu langgar apabila tidak ada keyakinan dalam diri. Nah, ini contohnya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Beda lagi dengan keyakinan. Keyakinannya berbunyi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab mengembalikan buku. Yang kedua, silakan dibaca. Keyakinan kelasnya apa? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya? Mengorbankan orang lain. Karena kalau kamu datang terlambat, maka temanmu akan terganggu. Pelajaran akan terganggu. Dan berarti kamu tidak berkomitmen pada dirimu sendiri. Ya apa tidak? Ya. Kemudian, dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya seperti apa? Bagus. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinanmu apa? Untuk kesehatan. Kalau kamu menggunakan narkoba, yang sedih bukan hanya kamu, orang tuamu. Karena apa? Karena kamu sakit kecanduan. Jadi ingatlah, kamu jangan hanya melihat peraturan, tapi yakinkan pada dirimu sendiri itu penting untuk kamu. Tidak hanya menurut peraturan, tapi kamu yakin di dalam peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bersifat universal. Keselamatan, menghormati, keamanan, dan sebagainya. Menggunakan masker. Apa nilai keyakinannya? Kesehatan untukmu. Keselamatan untuk nyawamu. Ya apa tidak? Karena virus. Karena kita masih setelah pasca pandemi. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa keyakinannya? Keselamatan dan keamanan sendiri. Makanya kalau guru cerewet masalah giliran ganti yang turun, bukan karena tidak sayang kepada kalian, justru karena saya ingin menjaga kalian agar apa? Sehat dan selamat. Nah, sekarang anak-anak silakan dituliskan keyakinan kelas di sticky notes warna kuning dan peraturan di sticky notes warna hijau agar kalian bisa membandingkan
mana yang menurut kalian itu termasuk peraturan dan mana keyakinan dari dalam hatimu sendiri. Nanti hasilnya akan kalian tempelkan di papan tulis sebagai keyakinan kelas kita. Sesuatu yang kita pahami itu baik untuk kelas kita. Tuliskan keyakinan kelas kalian di papan tulis dan peraturan di papan sebelah kanan. Nah, sekarang saya akan membacakan hasil dari keyakinan kelas yang kalian berikan. Baik, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah menuliskan apa yang menurut kalian yang termasuk dengan peraturan kelas, yaitu peraturan yang mengikat kita sebagai guru dan siswa dalam kelas dan juga di sekolah. Misalnya ini dibacakan berarti dia tidak boleh ribut atau berisik ketika berusaha menjelaskan. Kemudian keyakinannya, saya yakin jika kelas diam atau tenang maka pelajaran tidak akan terganggu. Bagus sekali ya. Jadi artinya kamu sudah bisa mengelompokkan mana yang peraturan yang hanya sekedar kamu kepada orang lain dan tidak dari dalam hatimu menjadi sebuah keyakinan yang berasal dari dalam hati. Saya bedakan lagi, bisa dilihat. Kalau mau bertanya, angkat tangan dahulu. Di sini peraturan dari Ilyas, kemudian di sini dijawab juga. Saya bacakan keyakinan kelasnya. Saya yakin teman-teman kita tidak akan terlambat biar tidak terganggu. Keyakinan kelas, saya yakin kelas tidak berisik dan selalu. Kalista, saya yakin jika membuang sampah di tempatnya akan membuat lingkungan hidup. Keselamatan menghormati orang lain. Tidak ada nama. Sandro, saya yakin kalau membuang sampah di tempatnya akan membuat kelas. Rizky, saya yakin membuang sampah ke tempatnya untuk kebersihan lingkungan. Dapat keselamatan menghormati orang lain. Keyakinanku Akbar, saya yakin kelas tidak berisik, belajar jadi lebih baik. Kata-kata tadi saya kelompokkan ya yang tentang kelas yang bersih ke sini dan yang suka suasana kelas yang tidak berisik di sini. Jadi saya kelompokkan. Nah, ternyata banyak sekali anak-anak teman-temanmu yang menginginkan bahwa kelas yang tidak berisik itu membuat kelas jadi lebih nyaman. Nah, ini tentang menghormati saya taruh di sini, tentang masker saya taruh di sini. Ada lagi tentang narkoba. Ini tentang hak sepatu. Saya yakin bahwa mempunyai sikap menghormati orang lain akan membuat saya mempunyai banyak. Saya yakin jika tidak datang terlambat akan menghormati. Saya yakin jika tidak datang terlambat akan menghormati teman saya karena tidak menganggap pelajaran. Oke, ini tentang tidak terlambat. Tentang kelas saya taruh di sini. Tentang menghormati orang lain saya taruh di sini. Tentang narkoba saya sendirikan. Menghormati orang lain di sini. Saya yakin bahwa jika diam pelajaran berlangsung, kelas menjadi tenang dan murid bisa konsentrasi. Saya kelompokkan di sini. Keyakinan saya tentang tidak membawa HP ke sekolah adalah sikap menghormati orang lain. Oke, menghormati orang lain tadi saya tambahkan di sini. Keyakinan kelas saya tidak membawa HP ke sekolah agar fokus belajar. Oke, saya taruh sini. Tentang HP agar fokus belajar saya taruh sini. Jika turun tangga tidak lari agar selamat. Oke, tentang keselamatan saya taruh di sini. Keselamatan, narkoba, pakai masker. Menghormati orang lain punya Elena saya taruh di sini. Saya yakin menggunakan masker tadi pada di sini. Ada dari Yusuf, ada dari teman tanpa nama. Ani juga ini menginginkan keinginan kelas-kelas yang tertib, tenang, keselamatan, menghormati
kalian dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari. Nanti saya akan membuat keyakinan kelas, mading keyakinan kelas yang akan kita tempel di kelas. Saya harap dengan mading itu kita bisa menuruti, menginginkan atau bertindak sesuai dengan keyakinan kelas masing. Nah, ini kebersihan sampah. Ya, lari-lari di ini, saya taruh di sini. Baik, kamu lihat di sini. Di sini yang paling atas itu paling banyak tentang menginginkan suasana kelas tenang. Kemudian yang di sini tentang menghormati teman dan menata hak sepatu. Kesehatan di sini. Percaya bahwa masker dan rokok itu akan untuk kesehatan. Di sini aman bila tidak dilakukan. Menggunakan narkoba, masker itu aman untuk kesehatan dan tidak menggunakan narkoba. Jadi jika turun tangga tidak lari atau mengejar. Dan yang ini yakin akan bekerja. Dari hasil ini, mana yang paling banyak diinginkan oleh teman-teman? Nah, jika suasana kelas yang tertib dan nyaman, itu nyaman untuk dilakukan oleh semua. Semua orang menginginkan kenyamanan dan ketenangan, tidak berisik. Serta yang kedua ini tentang menghormati teman. Berarti kalian sudah sadar dan yakin bahwa menghormati teman itu sangat penting. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita bertemu dalam kesempatan yang sama. Sekarang kita nyanyi lagu saling. Kamu tahu kenapa seharusnya jam berapa kita masuk sekolah? Jam 6:30. Sekarang pukul berapa, Nak? Iya. Menurut kamu benar nggak melakukan datang terlambat seperti ini? Nggak benar. Kenapa kamu datangnya terlambat hari ini? Bagaimana cara kamu supaya besok tidak terlambat lagi? Di awal. Menurutmu ini salah ya? Jadi besok kamu harus datangnya lebih awal. Bagaimana caranya? Berarti pengen tahu. Tepat waktu. Supaya bisa bangun tepat waktu? Masuk sekolah lebih awal. Ya, baik, nggak apa-apa. Berarti nggak melihat hari ini kamu salah apa tidak, tapi yang penting besok tidak terlambat lagi. Dan jangan lupa pakai apa? Pakai masker. Hari ini lupa nggak bawa masker ya? Ya, oke, balik ke tempatnya. Ada yang bawa masker 2 ya? Nggak ada. Bawa masker cadangan. Ya, silakan duduk. Anak masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Tadi dikatakan kita harus menjaga kebersihan kelas dari awal masuk sampai pulang. Sekarang kamu kan sudah selesai istirahat dan makan bekal makanan kalian di kelas. Ya. Coba ditengok ke bawah. Apakah ada sampah yang kalian temukan? Nah, apabila kalian berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga kebersihan, kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan bila melihat sampah yang tercecer di bawah meja? Sekarang coba
Dibongkar sampah yang ada di bawahnya. Diikuti kedua kadang lingkungan ini membuangnya ke tempat sampah. Sampah kertas warna apa nak? Hijau. Kertas kuning. Sampah basah sisa makanan warna apa? Hijau. Silakan yang menemukan sampah basah mengikuti Kalista, yang menemukan sampah kering mengikuti Java. Sampah sisa makanan dibuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru sekalian yang mau menyempatkan hadir di ruang rapat ini untuk mendengarkan sedikit ilmu yang saya pelajari tentang budaya positif di sekolah. Utamanya nanti yang akan kita bicarakan adalah pentingnya disiplin positif, kemudian adanya keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta posisi kita sebagai posisi kontrol. Baik, saya mulai saja. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mulai. Judul slide saya yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri, Teti Dwi Mayasari. Salam dan bahagia, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberi keberkahan hidup. Pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita setuju dengan hal itu. Namun yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah lebih dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Capaian belajar kita hari ini di ruang ini yaitu yang pertama, memahami konsep budaya positif yang ada di dalamnya. Terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, capaian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Perubahan paradigma, kita bisa mengepalkan segenggam tangan kita. Kita minta kepada teman kita, andaikan yang ada di genggaman tangan kita adalah sesuatu hal yang penting untuk diri kita. Dibayangkan apa yang ada di tangan kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita berikan ke orang lain. Kira-kira kalau teman melakukan berbagai macam cara, dengan cara mengkritik, membujuk, merayu, atau memberikan imbalan, kira-kira apakah jenengan tetap akan memberikan apa yang ada dalam genggaman? Nah, semua itu tergantung sudut pandang kita. Ada yang berpendapat boleh asalkan itu seimbang dengan apa yang saya dapatkan. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena ada yang ada dalam genggaman ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk saya, maka dengan cara apapun tidak akan saya berikan ke orang lain. Tidak akan saya buka genggaman tangan saya, karena itu hal yang sangat penting untuk saya. Nah, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Orang yang memiliki kontrol adalah kita sendiri. Kita yang mengontrol tindakan kita. Jadi, dengan membuka tangan atau tidak itu tergantung dengan posisi kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak? Itu yang disebut sebagai posisi kontrol. Makna disiplin, karena tadi kita akan belajar tentang disiplin positif, maka perlu kita ketahui asal mula dari arti disiplin, yakni disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang tidak benar. Kadang anak atau siswa hanya patuh kepada kita kalau ada kita.
Sedangkan kita tidak sehari saja tidak masuk, maka beda cerita, apalagi ditunggu oleh guru kelas lain. Jadi mereka disiplin karena takut, patuh mereka karena takut, bukan karena sesuatu hal yang ada dalam diri mereka. Nilai kebijakan universal, kebajikan universal, misalnya kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Nah, ini motivasi. Kenapa sih orang berbuat? Itu karena teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama ialah eksternal, dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya untuk menghindari hukuman. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi internal ini yang diharapkan ada dalam setiap siswa didik kita, karena mereka melakukan disiplin karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang selalu kita berikan ke anak-anak berupa reward, bintang, permen dan sebagainya, itu tidak selalu bagus. Karena apa? Kalau kita berhenti melakukannya, maka mereka akan melakukan atau mengulang kesalahan yang sama. Jadi tidak bagus apabila tidak sering, tapi apabila keterusan kita memberikan anak sebuah reward, maka kelamaan itu juga tidak akan bagus. Maka saya menyebutnya dihukum oleh penghargaan. Untuk program kebajikan, ini bisa dibaca sendiri. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bisa kita sebutkan ke anak, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikannya ialah rasa empati. Guru juga bisa menyebutkan, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Jadi kata-kata yang enak didengar ini adalah sebagai pembuka jalan agar anak melakukan apa yang kita inginkan. Ini tadi ada beberapa contoh yang menurut jenengan mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Menyatat 100 kali dalam buku termasuk apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan? Murid diminta push up? Menggantikan kertas teman? Membersihkan tumpahan air? Dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Benar jawaban panjenengan semua. Mencatat hukuman, lari hukuman, diminta push up 15 kali hukuman, menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi, karena sudah mencoret-coret maka dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Konsekuensi, menyuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran BJK, ini konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Itu disadari anak sebagai bentuk ketidakdisiplinan dia. Jadi bedanya antara hukuman seperti itu. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, akan diingat-ingat sampai dia dewasa. Saya ingat dulu pernah dijewet sama guru waktu SD, itu sampai sekarang pun terkenang. Sedangkan kalau konsekuensi, anak memang tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Jadi lebih baik kita tidak melakukan hukuman, karena itu akan terngiang-ngiang sampai mereka dewasa. Nah, yang terbaik dari hukuman atau konsekuensi adalah restitusi. Restitusi ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disebutkan oleh Gosen. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka timbulkan sendiri. Jadi kita memiliki tahapan. Yang pertama tadi keyakinan. Kenapa keyakinan? Bukan peraturan. Nah, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Agar apa? Agar selamat di jalan. Mengapa kita menggunakan peraturan 3M? Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Karena kita yakin bahwa kita dengan melakukan 3M akan selamat. Itu juga yang kita pelajari pada hal ini tentang keyakinan. Peraturan tertulis, sedangkan keyakinan apa yang berasal dari hati. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bunyi peraturan. Dilarang mengganggu orang lain juga bunyi peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, peraturan juga yang kita tulis atau selalu ada di tiap kelas. Namun bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Nah,
keyakinannya ternyata kalau kita mengembalikan buku ke tempatnya termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang menggunakan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Menggunakan masker termasuk kesehatan atau keselamatan. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Bertahan hidup yang pertama, kesenangan, melakukan kebebasan, penguasaan atau menunjukkan kemampuannya terhadap orang lain. Ini 5 hal ini selalu ada pada setiap manusia dan dimiliki setiap siswa. Jadi kalau 5-5-nya ini mereka merasakan, maka mereka akan menuruti apa yang kita inginkan. Nah, posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, melihat dari jauh, yang keenam sebagai manajer. Jadi bisa dilihat di situ guru berbuat seperti apa kalau menghukum, membuat orang bersalah. Jadi gurunya memposisikan dirinya agar si anak merasa bersalah. Jadi dimelas-melaskan kalau membuat orang merasa bersalah. Sedangkan yang terbaik dari kesemuanya itu adalah posisi kita sebagai manajer. Karena sebagai manajer kita hanya akan mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Mengapa kamu tidak memakai seragam yang benar? Kemudian kalau setelah itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Nanti akan saya tunjukkan video saya dan murid-murid sudah membuat keyakinan kelas dan juga melakukan praktek segitiga restitusi. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi, kebajikan, kesehatan, keselamatan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu biasanya kita tanyakan, harus kita tanyakan setiap pagi kepada siswa agar mereka yakin yang ingin mereka inginkan apa dan apa yang ingin mereka capai. Nah, disiplin positif ini tidak akan saya bahas banyak karena nanti slide PPT-nya akan saya bagikan di grup ya. Ngapunten, mohon izin. Baik, itu saja. Terima kasih. Langsung saja saya tunjukkan video yang sudah saya buat. Ini video, saya sudah membuat keyakinan kelas, bisa dilihat di kelas saya. Itu hasil dari mereka. Mereka saya berikan sticky note, yang kuning untuk keyakinan kelas, yang hijau untuk yang hijau untuk keyakinan. Ini ada beberapa siswa yang terlambat. Jadi sesuai dengan keyakinan, kalau mereka terlambat saya tidak akan marah-marah. Namun saya akan bertanya kepada mereka seperti ini. Ambil contoh, musik
Siapa Jaka? Full memory. Oh, tapi kamu gak direkam Pak Ibu melihat. Oh wis, tapi sing kono. Wis arep tok berarti nih. Bisa saiki mari ya teman-teman. Sini. Ben kabeh terus. Kita kayak di rumah, di mana? Saat mau dari lapar mulai sekolah makan. Aku kan lapar, aku ngeluh. Untung mereka kebanjiran, dia berita. Mas, ikan kanggo apa? Apa? Ikan kanggo apa? Gawe mak sampean iku kono. Wis. Lihat kan kamu baleknya lo bayu jelek. Dorong. Dorong mesti bisa. Apa? Mari balik nambone. Ya iya didol gak payu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mau memperhatikan penjelasan dari saya. Saya berharap kita semua sebagai ekosistem sekolah yang baik, kita akan menciptakan kondisi di mana sekolah kita akan terasa aman, nyaman, damai, berdasarkan anak-anak bahagia, berdasarkan 5 kebutuhan dasar mereka yang terpenuhi, dan kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Apabila ada anak yang berbuat salah, kita tidak boleh menghukum, kita juga tidak boleh membuat seolah-olah mereka bersalah karena perkataan atau tindakan kita. Kita juga tidak boleh hanya memantau dan melihat saja, membiarkan kesalahan yang ada di depan mata, tapi kita memberikan, kita mempraktekkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan mereka ditanyakan sendiri. Mereka perbuat itu sudah tepat atau tidak. Tidak memberikan kata benar salah atau sudah benar atau tidak tepatkah tindakan mereka. Kemudian yang kedua, kita menstabilkan kondisi dengan cara kita tidak menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi siswa. Kita tidak boleh mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Namun kita memberikan perkataan yang halus dan lembut. Mengapa kamu melakukan hal ini? Bagaimana seharusnya? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian yang terakhir, kita memberikan solusi. Solusi ini lebih kita tawarkan ke siswa. Kalau kalian tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka tindakan apa yang seharusnya kamu lakukan? Seperti tadi saya memberikan contoh. Kenapa kamu telat bangun, Bu? Kenapa kok telat bangun? Tidak ada yang bangunkan. Kemudian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Iya, Bu, saya sadar, saya paham. Kemudian bagaimana caranya agar kamu tidak terulang lagi kesalahan yang sama? Saya kembalikan ke kamu. Baik, Bu, besok kalau misalnya saya supaya tidak terlambat lagi, maka saya akan memasang jam beker. Jadi kita tidak boleh menghukum atau menghakimi, tapi lebih menyentuhnya dengan 3 macam segitiga restitusi atau perbuatan yang mendorong siswa untuk berbuat disiplin positif dari dalam dirinya sendiri.